Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan ini adalah hari Jumat, hari terakhir untuk candle weekly. Dan alangkah baiknya kita coba lihat ya seperti apa perkembangannya untuk market XAUUSD selama satu minggu ini, kurang lebih dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini. Oke, dan kalau kita perhatikan secara langsung ya, candle yang terbentuk untuk saat ini ya, yaitu membentuk sebuah long legs doji. Meskipun kalau kita perhatikan di mana posisi tertinggi dan terendahnya ini memang masih membentuk sebuah potensi kenaikan berlanjut. Tapi secara keseluruhan momentum buyer ya, kalau kita perhatikan dari posisi hari Senin sampai dengan hari Jumat ini masih dalam posisi tertekan oleh pergerakan seller. Karena kalau kita lihat range pergerakannya ya, selama beberapa hari ke belakang dari hari Senin sampai dengan hari Kamis penutupan tadi pagi ya, range-nya ini sudah mencapai 37,80 dolar per troy ounce. Artinya memang pergerakannya tidak signifikan ya, tidak memberikan dorongan bisa bergerak sampai 50 dolar per troy ounce ya untuk rata-rata mingguan pergerakan XAUUSD, tapi hanya bergerak 37,84 dolar. Dan kalau kita perhatikan area 50% pun ya, tengah-tengah ya, antara support di minggu ini dan resisten minggu ini ya berada di area close saat ini di kisaran 1929 dolar per troy ounce. Anda bisa lihat sendiri ya. Dan pergerakannya pun sudah di bawah high weekly. Hati-hati, besar kemungkinan nanti candle weekly ini apakah betul-betul mampu bergerak di bawah daripada long list doji sebelumnya kalau kita ukur dengan range pergerakan harian, karena ini hari terakhir. Besar kemungkinan ya, menurut saya dengan batasan ke bawah untuk support minggu ini di kisaran hanya sebesar 18 dolar, untuk candle weekly bisa menjadi bearish engulfing ya, dengan adanya dorongan dari posisi resisten turun ya kan, sekarang berada di 50%. Penentunya adalah hari ini. Kalau sampai pergerakan minggu ini ditutup di ya minimal 1911.25 ya, atau mendekati support minggu ini, ataupun close pokoknya di bawah daripada open sebelumnya, kecenderungannya untuk minggu depan bisa terjadi momentum bearish untuk koreksi dan bertepatan dengan kenaikan suku bunga ya. Nanti kita lihat ya perkembangannya. Saya belum bisa memberikan ekspektasi yang cukup tinggi, cuman ada kemungkinan akan membentuk sebuah dorongan bearish ya, dorongan seller yang cukup signifikan. Karena kalau close-nya di bawah daripada open sebelumnya, dia itu di kisaran 1919 ya dolar per troy ounce sekian, artinya akan ada bearish pin bar yang cukup besar ya, ataupun bearish engulfing. Dan kalaupun naik hari ini ya, memang masih ada potensi ya untuk dia bergerak lebih tinggi daripada saat ini. Dari resisten minggu ini 1949.07. Kalau sampai terjadi dia memberikan dampak dorongan lagi buyer dan memberikan dorongan resisten yang lebih tinggi, maka saya pastikan XAUUSD masih kokoh dalam mempertahankan kenaikannya. Itu potensinya. Jadi ada ya, memang posisi saat ini bergerak long legs doji itu memang bergerak antara buyer dan seller ini memiliki kekuatan seimbang. Makanya saya bahas ada dua kemungkinan terjadi kalau kita lihat posisi harga atau histori yang kita lihat secara weekly saat ini. Dan ini adalah candle terakhir, nanti kita lihat ya close-nya. Insya Allah besok saya akan menggambarkan lagi gimana kondisi untuk satu minggu ke depan setelah
sempurnanya candle weekly ini sampai dengan penutupan besok pagi. Oke. Sekarang kita lihat lagi di time frame daily ya. Untuk time frame daily, nah ini ada sesuatu yang perlu kita lihat di sini ya. Sebelumnya kan ada 3 kali candle warna hijau ya, dimana turun dia bergerak naik lagi, turun dia bergerak naik lagi, koreksi dia naik lagi sampai membentuk high-nya yang lebih tinggi, kemudian low-nya juga semakin meninggi ya, higher low semakin meninggi. Tapi beda di hari Kamis kemarin, meskipun memberikan dorongan buyer yang dimana membentuk sebuah high baru ya, dan ya memberikan high baru di resisten di minggu ini 1949.07. Tapi karena adanya news di mana GDP Amerika yang kemarin rilis ya, itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, dalam arti ada peningkatan ya, ada kenaikan di atas daripada perkiraan 2,2%. Tentunya meskipun ya data sebelumnya dari 3,2% ini memberikan gambaran bahwasanya ada pertumbuhan, masih ada pertumbuhan ekonomi meskipun tidak sebaik daripada data sebelumnya. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kemarin datanya di atas daripada di bawah forecast jauh, besar kemungkinan pasti indeks dolar akan melemah dan XAUUSD akan terjadi kenaikan. Tapi ya karena data yang dihasilkan masih memberikan dampak positif untuk indeks dolar terjadi kenaikan dan XAUUSD terjadi penurunan. Dan ini yang kemarin terjadi ya posisinya, dan akhirnya membentuk sebuah candle bearish dan close di bawah daripada open sebelumnya, yaitu di kisaran high weekly ya 1937.42. Saya melihatnya di sini ada bearish engulfing. Apakah bearish engulfing ini sudah bisa mewakili pergerakan XAUUSD akan terjadi bearish untuk koreksi? Ya tentunya kalau kita perhatikan dengan adanya bearish engulfing, kalau kita mengikutin ya aturan daripada pembentukan candlestick pattern terjadi, ya memang ada sedikit informasi yang cukup kuat akan terjadi pelemahan pada XAUUSD ataupun koreksi ya. Dan posisinya ini, koreksinya itu tepat berada di area order block time frame D1. Ini ada penolakan kuat di sini. Dan ini bisa jadi momentum bearish untuk koreksi ya. Saat ini ya kita mengidentifikasi. Tapi kita lihat untuk hari ini, jika mana candlenya ditutup candle turun, apalagi bisa bergerak jauh di bawah 1911.25, saya pastikan minggu depan akan terjadi bearish untuk koreksi. Kita tinggal memfokuskan mana dulu yang akan dikejar. Tentunya seperti itu. Oke. Dan hari ini saya akan fokus mencari titik sell ya menurut saya, karena saya orangnya tipikal yang mematuhi aturan dengan adanya pembentukan bearish engulfing seperti ini. Ya, dengan adanya nanti mungkin ada pergerakan naik, dan dengan asumsi kita akan mencari titik sell dan kemudian pembentukan pattern terjadi ya, intinya seperti itu. Dan kita lihat time frame daily memang sudah ada konfirmasi ada bearish engulfing terjadi saat ini. Oke. Dan kita akan turunkan lagi di time frame 4 jam karena tentunya nanti malam juga ada news yang akan rilis ya. Nah, ini time frame 4 jam, ini coret-coretan yang kita buat kemarin ya. Posisinya melanjutkan penurunan yang cukup signifikan, dengan target kita kemarin adalah yang ketiga, yaitu menyentuh wilayah area ya mendekati 1919.69 ya, titik terendahnya di hari kemarin, dan terjadi kenaikan dan menyentuh golden level lagi dan ditutup di kisaran 1928 poin sekian. Ini saya hapus dulu ya, seperti ini. Saya hapus dulu. Oke, sebentar. Oke, menariknya lagi ya kalau kita perhatikan penutupan daripada candle 4 jam itu masih di atas daripada trendline yang warna putih ya. Yang kita lihat kemarin adalah di sini membentuk sebuah rising wedge, dan low-nya memang lebih rendah daripada posisi hari kemarin, dan ini akan saya
rubah beberapa strategi ya menurut saya, dengan adanya pembentukan low terbaru di bawah daripada 1919.69. Memang kita membutuhkan konfirmasi lagi, sekali lagi untuk time frame 4 jam. Apakah betul-betul nanti hari ini ya, ketika open market jam 6 pagi sampai dengan nanti penutupannya pukul 9 pagi ya, apakah membentuk bearish engulfing, dalam arti ada bearish impulsive bearish dan close di bawah trendline, maka di situ memberikan dampak dorongan sekali lagi penurunan untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, sebelumnya ini saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya ya, atau golden level yang kita gambarkan, dan low-nya ini juga saya akan hapus dulu. Oke, untuk pergerakannya memang masih dalam area rising wedge ya kalau kita perhatikan sampai dengan penutupannya. Dan yang menentukan ini nanti adalah pergerakan di time frame 4 jam ya. Nanti kita lihat apakah ada sekali lagi dorongan seller dan mendekati wilayah low yang terbaru di hari kemarin. Kalau itu terjadi maka peluangnya kuat menuju wilayah support minggu ini 1911.25. Oke, sekarang kita turunkan lagi ya di time frame 1 jam. Kita lihat di time frame 1 jam dengan kondisi seperti ini, maka saya akan tarik dulu ya posisinya, minimal kalau nantinya terjadi koreksi, karena saat ini terlihat memang kecenderungannya kan sudah berada di EMA 50, kemudian sudah berada di high weekly juga. Oke, saya akan tarik dulu untuk mencari area koreksinya ya. Dengan posisi penurunan ini, Anda bisa lihat sebentar ya, kurang lebihnya seperti ini. Yang saya akan masukkan dulu adalah area 50% sampai dengan 61,8% ya. Ini oke. Area golden level ternyata tepat berada di kondisi sebentar, ini saya pasin dulu lebih bagusnya seperti ini aja. Ini oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menjadikan target saya untuk pemantauan pattern terbentuk di wilayah ini untuk sementara ini, sampai kita lihat nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Area golden level ini menjadikan titik pemantauan hari ini. Kalau kuat membentuk bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah ini, besar kemungkinan saya akan mengambil posisi sell di wilayah ini. Sementara seperti itu. Tapi kalau nanti di sini ternyata masih impulsive bullish dan bergerak di atas daripada high weekly, maka kecenderungannya akan menguji sekali lagi ya titik tertingginya, yaitu di 1949.07. Tapi nanti kalau dari sesi Asia, kecenderungan dia bergerak di bawah daripada 1928 ya, atau bergerak di bawah ini lebih dalam, maka menguji sekali lagi supportnya yang terbentuk di hari kemarin. Ini supportnya di kisaran 1918.51. Oke, poin 51 saya masukkan angkanya dulu. Nah, seperti ini ya, ini adalah area supportnya. Maka trading plan saya seperti ini untuk hari ini ya. Saya lihat dulu pergerakan dampak yang terjadi setelah rilis GDP semalam. Apakah di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan mempengaruhi. Tapi tentunya hal yang perlu saya perhatikan dengan adanya pembentukan penurunan ini ya, saya masih mencari titik area koreksi minimal di area 50% sampai dengan 61,8%. Jika mana yang terjadi, tinggal pemantauan sini, dan kecenderungannya pasti akan menguji sekali lagi wilayah support sampai dengan di support minggu ini. Ini kondisinya ya, yang akan saya wait and see dulu, istilahnya saya tunggu lihat kondisi pergerakan dari struktur yang ada, pembentukan rising wedge apakah mampu di break ya di bawah trend line, itu dulu yang pertama, dan kemudian apakah mampu dia break di bawah wilayah support, karena area range target saya kalau terkoreksi area sini dan tidak ada impulsif bullish terjadi, tapi membentuk single pattern, double pattern atau triple pattern seperti hanya bearish engulfing, bearish pin bar,
3 inside down contohnya di area 1933.77 sampai dengan 1937.38, maka ada momentum sell di area sini. Oke. Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk perkembangan news malam ini saya nanti akan bahas di indeks dolar pagi hari ini ya. Nanti saya infokan, jadi silakan tonton videonya. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.